Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun laporan keuangan menggunakan Exact VS03 dengan studi kasus, atau kita ambil sampel dari usaha perhotelan atau penginapan, atau bagi teman-teman yang mungkin punya kos-kosan itu bisa menggunakan video ini sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana untuk usaha teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita mulai. Oke, di sini saya ada aplikasi Exact VS03.1 teman-teman, dimana di sini akan kita gunakan untuk membuat laporan keuangan yang kita harapkan diselesaikan untuk periode Januari. Jadi ini studi kasus di 1 Januari 2023. Oke, seperti apa data awalnya ini teman-teman ya? Nama usaha Smart Home Family, kemudian Jalan Poros Makassar Parepare alamatnya, dan tahun buku 2023. Jadi yang pertama, setelah aktivasi dilakukan, jadi teman-teman silahkan lakukan aktivasi terlebih dahulu. Setelah diaktifasi, di sini teman-teman akan mengubah profil usahanya atau profil usahanya teman-teman. Nama usaha kita ambil yang contoh Smart Home Family. Jadi di sini ada Smart Home Family. Oke, Jalan Poros Makassar Parepare, tahun buku 2023 dengan periode awal. Jadi yang menentukan laporan adalah periode awal dan periode akhir yang di sini. Ini tinggal teman-teman ubah saja menjadi 31 Januari 2023. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman siapkan apabila ingin menyusun laporan keuangan, apapun jenis usahanya, itu harus ada daftar akun. Jadi daftar akun atau kadang disebut juga sebagai rekening usaha. Jadi bukan untuk menyimpan uang ya, dalam tanda kutip. Kemudian biasa juga dinamakan COA atau chart of account. Jadi silakan teman-teman susun terlebih dahulu. Namun di sini saya sudah ada beberapa ini teman-teman ya, akun sampel yang bisa digunakan dan bagaimana pengaplikasiannya di aplikasi atau template keuangannya nanti. Oke, untuk kode akun, jadi kode akun ini disesuaikan oleh teman-teman sendiri. Bisa juga mengikut pada kode akun yang sudah saya siapkan di aplikasinya. Tinggal teman-teman masukkan. Kita masukkan terlebih dahulu untuk kas. Jadi kasnya di sini di menu akun teman-teman ya. Kita buka dulu. Oke. Di data ini teman-teman, untuk daftar akun sebenarnya sudah ada beberapa baris kosong yang sudah saya siapkan. Jadi teman-teman cukup menambah saja di baris yang kosong ini dengan membuka filter terlebih dahulu. Kemudian silahkan teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada blanks. Jadi ini bisa teman-teman pergunakan. Oke. Sorry, ini ada yang keubah. Jadi ini sudah ada daftar akun ya. Jadi daftar akun standar yang walaupun sebenarnya di usaha teman-teman
itu tidak semuanya akan digunakan. Jadi teman-teman bisa hapus yang tidak digunakan. Contoh, apabila di sini hanya ada satu kas yang teman-teman pergunakan, misalnya kas tunai, tinggal masukkan saja kas tunai di sini. Kemudian kas kecil teman-teman hapus saja seperti ini. Jadi tipe akunnya disesuaikan, ada kas, bank, akun piutang, persediaan, aset lancar lainnya, aset tetap, depresiasi dan amortisasi, aset lainnya, akun hutang, kewajiban lancar lainnya, kewajiban jangka panjang, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, beban, pendapatan lainnya atau beban lainnya. Untuk tipe akun ini sebenarnya tidak akan masuk ke laporan, namun akan mempermudah dalam pemetaan dalam aplikasinya. Harga pokok penjualan kadang teman-teman diartikan juga sebagai beban pokok pendapatan atau biaya atas pendapatan. Itu yang penting asumsinya sama teman-teman ya, sebagai pengurang dari pendapatan langsungnya. Oke. Kemudian ada bank di sini. Jadi ada bank 1, bank 2. Kita langsung isi saldo awal ya. Saldo awal untuk seluruh aset itu berada di debit ya. Jadi ini 1.500.000. Jadi tinggal masukkan saja 1.500.000. Kemudian ada bank. Di sini kita buat bank 1, bank 2. Oke, saldonya adalah 25 juta dan 132 juta. 25 juta 132 juta. Oke. Kemudian ada akun piutang usaha dan piutang karyawan. Untuk piutang lainnya teman-teman bisa hilangkan seperti ini. Jadi cukup dihilangkan, jangan menghapus baris ya. Kemudian untuk persediaan di sini hanya satu teman-teman, persediaan perlengkapan ya. Jadi ini tinggal dibuat saja persediaan perlengkapan. Yang lain teman-teman silahkan dihapus saja seperti ini, di delete biasa saja supaya terhapus. Namun jangan dihapus barisnya. Apabila teman-teman memerlukan baris yang banyak untuk akunnya, tinggal tambahkan saja. Jadi seperti itu, dan baris kosong ini tidak akan muncul di laporan teman-teman. Kemudian di sini ada aset lancar lainnya, ada 3 jenis teman-teman ya. Ini ada 3. Jadi untuk di sini nah ini tinggal kita copy saja untuk mempercepat ya. Ada biaya dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan aset lancar lainnya ini 3. Nah ini sudah selesai. Kemudian iklan dibayar di muka, persediaan 5.300.000, 1.200.000. Oke. 1.200.000 ini untuk anggap untuk 6 bulan ya. Jadi ini jika teman-teman biasanya untuk beriklan langsung membayar selama 6 bulan ke depan, tapi nanti di pencatatan teman-teman itu pembiayaannya bisa dilakukan per bulan atau dibiayakan bulanan, walaupun uang sudah keluar satu kali di awal ya. Jadi seperti itu untuk konsep dibayar di muka. Nanti ada penyesuaian di setiap akhir bulan. Kemudian ini persediaannya 5.300.000. Untuk aset tetap, jadi aset tetap ini dalam dalam akuntansi memang ada depresiasi atau penyusutan. Jadi di mana apabila teman-teman memiliki aset baik itu berupa kendaraan, kemudian bangunan, laptop, komputer atau mesin-mesin yang lain di luar dari tanah, karena tanah setiap tahun tidak akan menurun ya. Jadi nilainya tidak terdepresiasi atau tidak tersusutkan. Namun yang lain dilakukan penyusutan sesuai dengan
metode yang teman-teman gunakan. Jadi bisa menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda. Jadi tergantung. Untuk lebih detailnya silahkan teman-teman cek sendiri di referensi-referensi yang biasa teman-teman kunjungi. Jadi di sini untuk contohnya kita ada tanah, bangunan, kendaraan, kemudian mesin dan peralatan serta perabot ini kita tidak gunakan ya. Jadi seperti ini saja. Tanah kita sudah ada data bahwa tanah ini 1.800.000 teman-teman ya. Jadi 1.800.000. Ini 1,8 M ya. Kemudian 650 juta untuk bangunan. Jadi 650 juta. Dan terakhir ada kendaraan 310 juta. Untuk manajemen aset teman-teman ya, manajemen aset tetap itu sudah bisa masukkan di daftar aset. Jadi buat dulu jenisnya. Jadi ini adalah menu untuk jenis asetnya, memasukkan. Tinggal buat dulu tanah, bangunan, kemudian ada kendaraan. Kendaraan ini kita buat tersusutkan. Kemudian umur ekonomis atau masa manfaatnya ya. Jadi kalau standarnya itu untuk bangunan yang permanen teman-teman itu biasanya 20 tahun. Kemudian untuk kendaraan 4 sampai 5 tahun teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini anggap sebagai contoh adalah 5 tahun ya. Jadi kita buat ada 3, ada tanah, bangunan dan kendaraan. Kemudian pada menu daftar aset kita akan buat detailnya. Jadi di sini sudah ada detail ya di bawah ini teman-teman. Ada tanah, bangunan, Avanza 2020, Honda Scoopy. Itu teman-teman silahkan masukkan. Ya, ini 1,8 M. Jadi tanah, tanggal belinya atau tanggal perolehan tanggal 1 bulan 7 2019. Jadi tanggal 1 bulan 7. Ini contoh saja teman-teman ya. Kita mulai penyusutan Januari 2019 karena tanggal beli. Jadi tanggal belinya itu bisa jadi di teman-teman beli di bulan 7 misalkan kalau kendaraan, tapi bisa jadi digunakan di bulan 9. Jadi baru terhitung penyusutan di bulan 9 atau bisa langsung teman-teman susutkan. Itu tergantung dari kebijakan usaha teman-teman. Kemudian ada bangunan. Ini bangunan kita beli ini jumlahnya 1,8 M ya. 1.800.000.000. Oke. Kemudian untuk bangunan 650 juta tanggal 1 bulan 9 2019. Jadi tanggal 1 bulan 9 2019. Jadi penulisannya cukup 1/9/19. Kemudian pilih September, kita susutkan di 2019. Kemudian ada Avanza 2020. Jadi ini untuk kode aset teman-teman bisa berikan penomoran sendiri karena biasanya dalam setiap usaha itu penomorannya berbeda-beda teman-teman. Namun di sini AKT itu maksudnya adalah aktiva ya. Jadi saya berikan kode tertentu, teman-teman bisa ikuti, bisa buat kode baru. Yang penting tipe asetnya teman-teman pilih sesuai dengan nama aset itu sendiri. Jadi ini bangunan, kemudian Avanza 2020. Kemudian kita beli tanggal 1 bulan 2. Tanggal 1, kita ubah aja tanggal 20 karena belinya Avanza 2020 teman-teman ya. Kemudian tanggal 1 ini bulan Januari 2020. Kemudian Honda Scoopy ini tanggal sama ya. Kita samakan saja tanggal 1
Oke. Kuantitinya 1, teman-teman. Kemudian harga bangunan tadi 650 juta. Kemudian untuk mobil 275 juta. Lalu untuk kendaraan itu 35 juta. Nah, sekarang nilai sisa ini 0. Jadi kita berikan saja nilai sisanya 0. Untuk lebih detail tentang nilai sisa itu silahkan teman-teman cek di di buku-buku tentang aset tetap ya. Kemudian kita ambil untuk saldo awal akumulasi penyusutannya atau depresiasinya itu kita anggap pembukuan per Desember ya. Per Desember karena Januari 2023. Jadi Desember 2022. Nah, ini sudah ada akumulasi penyusutan sampai pada bulan Desember 2022. Ini kita totalnya di bawah, teman-teman. Ini bisa di filter, kemudian hilangkan yang blank atau yang kosong, maka muncul seperti ini. Jadi di sini ada akumulasi penyusutan 294 juta. Ini teman-teman bisa copy saja seperti ini. Copy, kemudian masuk pada menu akun tadi. Nah, di bagian di bagian akumulasi penyusutan, teman-teman isikan di sini. Oke, 294.333. Kemudian di bagian selanjutnya daftar akunnya adalah ini ada franchise. Jadi cukup satu saja ya. Kita pindahkan ke atas. Kemudian kita hapus saja. Lalu di sini ada hutang usaha, hutang lainnya. Jadi ada 2 hutang, kemudian kita masukkan di sini, kita paste saja. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil dari file lain, usahakan pastenya itu harus paste value supaya formatnya tidak bergeser ya. Jadi tidak akan mengubah format. Kalau misalkan ambil kayak tadi, source-nya lain, teman-teman pilih yang muncul ini, kemudian match destination formatting. Jadi ikuti untuk format yang dituju ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya lanjut pada kewajiban jangka panjang, itu ada hutang bank, kemudian ada hutang investasi. Jadi apabila teman-teman ada hutang seperti ini, tinggal masukkan saldonya 50 juta. Anggap teman-teman ada 50 juta di sini. Kemudian untuk modal awal ya, jadi modal awal tambah modal disetor, dividen dan lain-lain itu teman-teman isi. Jadi semua akun kewajiban dan modal itu berada di sisi kredit ya. Jadi modal awal ini tinggal teman-teman lihat dulu. Jika teman-teman belum tahu pendapatan periode sebelumnya, itu teman-teman kosongkan saja. Tapi kalau teman-teman ada pencatatan di periode sebelumnya, kemudian di akhir Desember 2020 ada ada laba ataupun ada kerugian, itu bisa teman-teman masukkan di saldo awal ini. Jadi di sini modal awalnya itu karena ini belum balance dan harus balance, teman-teman kurangkan saja. Jadi debit dikurangi dengan kredit, jadi masih butuh 2,5 atau angka ini teman-teman, sisa copy saja. Kemudian di bagian modal awal ini teman-teman paste. Jadi seperti ini. Jadi harus balance ya. Jadi kalau tidak balance, teman-teman silahkan cek lagi apa yang belum teman-teman masukkan datanya. Untuk akun pendapatan dan beban atau akun nominal itu tidak ada saldo awal ya, karena setiap akhir periode atau closing itu akan dibuatkan jurnal ya. Tapi secara detailnya saya sudah pernah bahas di video
sebelumnya. Jadi dengan menggunakan ini tidak perlu buat jurnal pembalik. Jadi ini sudah ada periode yang mengatur untuk memindahkan secara otomatis ke laba ditahan. Jadi seperti itu, atau laba periode sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah selesai, tinggal hilangkan blanks-nya seperti ini. Jadi ini sudah kembali rapi teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jika teman-teman ingin print sisa, tekan saja untuk Ctrl P biasa atau Command P, maka akunnya bisa di print. Sekarang yang perlu kita perbaiki adalah akun pendapatan ya. Sorry. Kita buka dulu. Oke. Untuk di jenis usaha ini biasanya sih yang paling umum ya. Yang paling umum itu ada pendapatan kamar, kemudian atau yang sewa kamar ya, kemudian ada pendapatan makanan dan minuman, karena biasanya teman-teman biasanya menyiapkan warung-warung atau resto untuk konsumsi para penginap, atau teman-teman memang ada menu khusus. Jadi ini kita masukkan ada 3 jenis. Jadi ada pendapatan kamar, pendapatan makan dan minuman, kemudian pendapatan lain. Kalau misalkan teman-teman ada informasi atau pendapatan lain yang ingin dimasukkan, silahkan dimasukkan. Jadi bebas teman-teman ya, ditambahkan saja. Kemudian untuk harga pokok penjualan, jika teman-teman ini adalah ingin ganti menjadi harga pokok pendapatan, itu bisa teman-teman ya, nanti tinggal diubah saja. Kemudian di sini karena kebetulan akun default yang teman-teman peroleh nantinya itu adalah akun untuk manufaktur, jadi teman-teman silahkan diganti ya, diganti dengan kebutuhannya. Misal di sini HPP-nya ada 3 ya, ada menu makanan dan minuman tadi, perlengkapan kamar, kemudian lain-lain. Kita copy dulu. Jadi ini kita tinggal paste saja. Yang 2 ini teman-teman silahkan dihapus. Jadi yang tidak kita gunakan akunnya dihapus supaya tidak terlalu banyak akun yang kelihatan. Begitu juga dengan beban ini teman-teman. Ini ada beban. Kita masukkan beban operasionalnya seperti ini. Anggap saja ini masih sederhana teman-teman. Yang lain ini yang tidak terpakai silahkan dihapus. Nah, jadi ini kosong ya, sisa ini saja akunnya. Kemudian untuk beban penyusutan aset tetap itu teman-teman masukkan di kategori beban non operasional ya, beban penyusutan bangunan, kendaraan. Jadi ini kita hapus saja yang mesin dan peralatan, kemudian inventaris kantor. Oke, langsung saja untuk yang pendapatan lain itu ada pendapatan bunga bank, jadi laba rugi penjualan aset. Nah, ini tinggal di copy saja seperti ini. Yang tidak kepake bisa dihapus. Kemudian beban bunga bank, kemudian beban administrasi dan pajak. Kita buat pajak saja di sini. Nah, saya untuk di bagian atas belum ada PPh, belum ada PPN, karena memang untuk pajak itu punya case sendiri-sendiri, dan saya tidak akan terlalu jauh membahas pajak karena bukan bidang saya juga yang khusus teman-temannya. Jadi takut salah informasi atau misinfo, karena ini kita akan bahas studi kasus. Jadi saya anggap bahwa kita normal dulu transaksinya internal teman-teman ya. Jika teman-teman punya konsultan pajak, silahkan bisa dikoordinasikan seperti apa perlakuannya dan dijadikan apa begitu di akunnya teman-teman. Oke, ini sudah kita sesuaikan, kita sudah dapat kode akunnya. Sekarang di kode bantu saya akan jelaskan bahwa kode bantu ini adalah
untuk menampung data customer, data supplier atau data karyawan yang ada sangkutan hutang piutang. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan cek lagi seperti ini, tapi bisa dihapus dulu. Untuk menghapus sampai di bagian jenis saja ya, seperti ini. Jangan dihapus untuk yang ada formulanya. Jadi saldo awal masukkan di sini, setelah itu dikunci kembali. Dan untuk print, silahkan di setiap file ini ada di setiap sheetnya ada tombol filter yang jika centangan 0 dihilangkan maka ini akan lebih rapih teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ada divisi. Jadi divisi ini teman-teman bisa ubah fungsinya menjadi daftar, misalkan kamar ya. Jadi kalau teman-teman ada kamar, ingin melihat tipe kamar berapa pendapatannya, karena di sini ada 3 teman-teman ya. Ada standar, superior, sama deluxe. Berapa bersih atau berapa pendapatan yang diperoleh itu saja teman-teman ya. Berapa pendapatan itu bisa. Kalaupun misalkan teman-teman punya cabang, justru ini bisa digunakan untuk kontrol cabang. Ya, nanti tinggal dibuat saja. Ini misalkan ada tipe kamar standar, kemudian ada di sini ada superior, dengan yang terakhir ada deluxe. Oke. Ini sudah kita buat. Kemudian untuk project ini silahkan dikosongkan teman-teman, karena teman-teman sudah tidak bermain project. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin modif fungsinya karena ingin melihat laba rugi per cabang, itu bisa juga digunakan ini teman-teman. Yang pasti setiap ada pendapatan, setiap ada biaya yang dikeluarkan, harus memilih cabang, divisi atau project yang terkait teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk ininya, pengisiannya. Sekarang lanjut di poin yang inti, yaitu jurnal ya. Untuk penjurnalan studi kasus transaksi, kita akan bagi berdasarkan bagian-bagian transaksi pada umumnya, yaitu transaksi ini ada transaksi pendapatan ya. Jadi biasanya pendapatan itu ada 2 jenis, ada pendapatan tunai dari cara transaksinya itu pembayarannya, ada yang langsung bayar, ada yang bayarnya belakangan. Nah, misal tanggal 1 bulan 1 2023. Draft ini diisi oleh bukti ya, nomor bukti, atau mungkin teman-teman ada kode booking, nomor bookingnya boleh, itu bisa teman-teman masukkan supaya mempermudah jika teman-teman ingin melacak ya. Jadi misalkan di sini kita buat jurnalnya 001 pendapatan kamar standar. Oke. Tuan A. Ini misal kalau per hari teman-teman yang teman-teman buat. Tapi bisa juga direkap. Standar Tuan A selama 4 untuk 4 hari. Nah, ini anggap tunai ya. Kalau tunai kode bantu dikosongkan. Divisi ini bisa ketik standar ya. Jadi seperti ini, pilih yang standar. Kemudian debit ini project bisa teman-teman hide saja karena belum digunakan. Jadi akun debitnya adalah kas tunai ya. Jadi tinggal ketik saja ya, pilih kas tunai. Jadi ini teman-teman saya agak lupa juga, di sini ada fungsi. Apakah teman-teman gunakan di Microsoft Excel atau di Google Sheet? Nanti tinggal teman-teman sesuaikan sendiri. Jadi jika teman-teman gunakan filenya di Google Sheet,
langsung pilih saja yang gesit ya. Kemudian ini kas tunai, lalu di sini bisa ketik pendapatan. Ini ada pendapatan kamar. Jadi teman-teman setelah mengetik langsung pilih. Namun jika teman-teman menggunakan Mac OS atau Mac, itu teman-teman bisa ketik dulu kemudian enter, baru pindah ke atas untuk mengecek hasil filternya. Kalau di Windows itu otomatis akan terlihat teman-teman ya setelah dibuat. Jadi untuk ini cashnya standar standar per hari itu 100.000 ya. Berarti ini sama dengan teman-teman bisa gunakan total atau bisa juga teman-teman buat formula simple saja 4 kali 100.000. Jadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di tanggal 1 misalnya 2023 masih sama tapi dengan nomor transaksi yang berbeda. Teman-teman ada pendapatan karena ini bulanan ya, misalkan pendapatan kamar deluxe ya. Jadi ini ada deluxe tuan B untuk 1 bulan. Jadi keterangan ini bebas teman-teman isikan. Nah, misalkan teman-teman sudah buat ini, maka kode bantu harus teman-teman isi. Nah, di sini karena masih kosong, teman-teman silahkan buat dulu ini untuk tuan B seperti ini. Kalau kurang tinggal tambah lagi teman-teman ya. Jadi di sini ada jurnal, kemudian masukkan tuan, kita cari. Di sini ada muncul tuan B. Kemudian ini kita pilih yang deluxe. Kemudian untuk pembayaran, karena misal ini sudah kita kenal, anggap dulu ini adalah piutang, maka teman-teman tinggal pilih piutang usaha pada pendapatan. Ini bisa copy saja seperti ini. Jadi tinggal copy. Harganya 4.500.000. Nah, ini sudah 2 transaksi pendapatan. Kita cek terlebih dahulu untuk laporannya. Di laba rugi kita tinggal filter saja seperti ini. Filter ulang, maka akan ke hide yang tidak digunakan. Jadi seperti ini. Ini tinggal diedit saja. Oke. 4.900.000 untuk pendapatan. Kemudian ini adalah neracanya. Tinggal di filter ulang untuk merefresh. Jadi seperti ini. Pastikan di bawah ini adalah true teman-teman ya, untuk memastikan bahwa balance antara aset dan kewajiban plus modalnya. Jadi neraca, kemudian yang teman-teman yang buat tadi itu ada di sini ya, sanding divisi teman-teman bisa pakai, kemudian bisa ganti dengan pilihan di sini ada standar, kemudian di sini ada deluxe ya, atau ini ganti saja ke sini. Kemudian ini yang kedua D2, jadi bisa membandingkan seperti ini. Tinggal hilangkan filter, maka 400.000 dari standar kemudian deluxe 4.500.000. Ini mempermudah teman-teman melihat tipe kamar apa yang menjadi favoritnya di tempat teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Untuk melihat per divisi atau per satu-satu ini tinggal dipilih saja. Misal D1 seperti ini. Tinggal pilih, kemudian filter. Ini. Jadi laporan sudah otomatis dihasilkan, kemudian kita cek bukti jurnal. Ini untuk JU001 bisa ganti 002. Jadi seperti ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut kembali.
transaksi pengeluaran ya. Ini ada pendapatan, berarti transaksi pengeluaran. Atau kita buat satu pendapatan makanan ya. Ini kelewat tadi. Jadi ambil saya tanggal 1, tanggal 2, JU002 itu penjualan makanan ya. Jadi penjualan makanan, kemudian ini teman-teman tidak bisa, nanti di sini secara tunai saja. Oke. Kemudian di sini ada makanan, pendapatan makanan, ini kita anggap 1.300.000 ya. Jadi seperti ini. Masuk ke laba rugi, itu sudah masuk 6.200.000 di pendapatan makanan. Oke. Sejauh ini sudah sesuai untuk pendapatannya. Kemudian yang tadi yang kredit Tuan B itu masuk ke sini teman-teman sebagai penambah ya, ada penambahan ya. Sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi pengeluaran. Oke, anggap saja tanggal 1 semua teman-teman ya, kita pakai JU003. Mungkin kita bayar gaji ya, atau HPP makanan, boleh dimasukkan seperti ini. Kemudian akunnya itu makanan. Jadi untuk biaya, pastikan semua biaya yang standarnya normal teman-teman itu ada di debit, kemudian lawannya di kredit. Itu biasanya karena biaya atau pengeluaran itu pasti kas atau bank. Jadi tinggal diatur saja. Yang pastinya bank debit ini harus ada akun biaya di situ. Kalau misalkan teman-teman biaya, karena saldo normal dari biaya itu berada di debit, kemudian pendapatan berada di kredit. Makanya nanti kredit dikurangi dengan debit, lebih besar kredit, maka itu adalah untung atau laba yang akan menambah modal, karena modal sesuai dengan aturannya itu berada di sisi kredit untuk saldo normalnya. Jadi tinggal mengikut pada rules itu saja. Nah, apapun sebenarnya biayanya tinggal sesuaikan dengan namanya teman-teman ya. Jadi ini ada makanan, kita copy saja kasnya dan masukkan di sini. Untuk HPP makanan ya, kita ambil saja 950.000. Kemudian biaya berikutnya mungkin kita ambil yang iklan tadi ya, di akhir bulan. Ini tanggal 30. Kita cek akun dulu untuk transaksinya. Oh ya, ini bayar listrik dulu teman-teman ya. Kita bayar listrik tanggal 1, bayar listrik. Oke. Nanti keterangan atau penjelasannya bisa teman-teman buatkan ya untuk lebih detailnya. Jadi ini kita pilih listrik. Ini ada beban listrik dan telepon, kas tunai saja kita bayar 300.000. Kemudian gaji mungkin ya. Jadi di sini JU005. Ini ada gaji karyawan. Ya, anggap di sini gaji karyawan kita buat transfer ya dari bank 2 sebanyak 2.500.000. Oke, sudah selesai untuk transaksi pengeluarannya. Jadi untuk cek
akun kas tunai ini, buku besarnya, kartu kasnya teman-teman sisa masuk buku besar. Nanti tinggal ganti saja kas di sini, maka muncul untuk buku besarnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ingin print, sisa hilangkan. Jadi tinggal di print per akun ya. Jadi tinggal refresh saja seperti ini. Oke, selanjutnya mutasi ya, mutasi kas bank. Teman-teman biasanya untuk yang tunai, teman-teman akan pindahkan ke bank misalnya karena ada penyetoran. Begitu juga uang dari bank dilakukan penarikan. Nah, contoh seperti ini teman-teman ya. Tanggal 1 bulan 1 2023. Ini sebenarnya umum jenis usahanya pasti ada untuk transaksi penarikan kemudian penyetoran. Ini ada penyetoran, kita buat penarikan dulu ya. Penarikan kas. Penarikan uang dari bank ke kas tunai. Oke. Nanti teman-teman untuk mutasi pasti seperti ini konsepnya. Yang pasti kas yang akan bertambah atau kas bank yang akan bertambah itu di debit, kemudian akan berkurang di kredit. Ini adalah transaksi penarikan. Jadi kalau penarikan itu sudah pasti kasnya bertambah, tinggal copy saja seperti ini. Kasnya bertambah, kemudian banknya akan berkurang. Tinggal lihat ambil uangnya dari bank mana. Kita buat misalkan 3 juta ya. Oke, ini bank akan berkurang 3 juta dan kas tunai akan bertambah 3 juta. Kita akan buktikan ya. Jadi tinggal di filter saja seperti ini. Maka ini ada uang masuk 3 juta. Kemudian untuk banknya kita coba buka dulu bank yang kedua. Ini ada uang keluar 3 juta ya. Jadi memang konsepnya bahwa kas atau bank yang bertambah itu harus di debit, kemudian kas atau bank yang berkurang itu di kredit. Jadi itu konsep dasar untuk penjurnalannya. Kita buat lagi kembali teman-teman untuk contoh supaya bisa lebih paham. Ini ada penyetoran uang tunai dari kas tunai ke bank. Tinggal dibalik saja. Jadi banknya bertambah, kemudian kas tunainya berkurang. Kita anggap 500.000 saja ya. Jadi ini cukup mudah untuk transaksi mutasi kas bank. Sekarang yang terakhir teman-teman ya, yang biasa, yang paling umum, ini yang standar-standarnya teman-teman. Terakhir ini biasanya ada penyesuaian ya. Penyesuaian ini jurnal penyesuaian ini bebas ya, teman-teman bisa gunakan untuk usaha dagang, jasa ataupun usaha manufaktur. Jadi penyesuaian yang pertama bisa dengan menyesuaikan akun persediaan. Jadi tadi kan ada persediaan perlengkapan. Biasanya kalau teman-teman beli banyak ya, jika beli banyak teman-teman di akhir periode teman-teman cek kembali secara fisik itu tidak sesuai dengan, tidak sebesar lagi yang pada saat teman-teman beli. Itu karena sudah ada yang terpakai. Jadi yang terpakai itulah yang teman-teman sesuaikan. Misal ada perlengkapan mandi misalnya kayak sikat gigi, sampo, sabun yang teman-teman simpan di kamar. Setelah itu teman-teman beli banyak dulu, setelah itu teman-teman gunakan setiap akhir bulan, teman-teman lakukan pengecekan. Itu bisa seperti itu teman-teman. Anggap ini 31 Januari 2023 ya. JP atau jurnal penyesuaian pertama, penyesuaian persediaan. Nah, penyesuaian persediaan ini berarti teman-teman harus mengecek terlebih dahulu secara fisik seperti apa saldonya jika dirupiahkan.
Anggap tadi di neraca teman-teman ya, itu teman-teman ada persediaan perlengkapan 5.300.000. Nah, yang teman-teman ingin biayakan setelah dicek mungkin sisa 2 juta teman-teman ya. Jadi di sini ada perlengkapan. Tadi saya sudah info bahwa biaya itu ada di debit ya. Jadi perlengkapan, kemudian di sini ada lawannya adalah persediaan, karena kasnya sudah teman-teman gunakan untuk beli di awal persediaannya. Anggap di sini yang terpakai adalah 3.500.000. Berarti nanti yang tersisa adalah 1.800.000. Jadi ini akan otomatis masuk ke sini teman-teman. Jadi dia akan berkurang, kemudian 3.800.000 inilah saldo akhir yang tersisa untuk stoknya. Kemudian yang kedua, biaya atau ini yang teman-teman atau pendapatan yang sifatnya diterima di muka atau di depan teman-teman ya. Jadi contoh biaya iklan ya, penyesuaian iklannya. Jadi teman-teman sudah anggap bahwa di akhir Januari itu biaya iklannya sudah habis. Tadi teman-teman buat untuk biaya iklannya itu 1.200.000. Kalau teman-teman 6 bulan berarti 200.000 ya. Berarti kita buatnya sisa masukan seperti ini. Jadi biaya iklan pada iklan dibayar di muka. Jadi 200.000. Pas teman-teman cek di laba rugi, kita refresh teman-teman. Ini iklan ya, iklan sudah masuk 200.000. Kemudian di neraca, jadi teman-teman jika cek neracanya itu ada pengurangan 200.000. Berarti budget iklannya untuk 5 bulan ke depan sisa 1 juta teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang kita sesuaikan juga adalah penyusutan aset tetap. Ini buat 2 karena kita buat 2 akun. Itu untuk membantu menghitung metode garis lurus ya. Itu masuk ke daftar aset. Kemudian tinggal ubah saja menjadi Januari 2023. Berarti yang teman-teman susutkan ini ada sebesar 7 juta ya. Ini ada 7.875. Ambil dulu yang bangunan. Oke, karena ini bangunannya sendiri, kita pisah. Sorry, kita ambil dulu. Jika teman-teman punya perhitungan sendiri itu bisa ya, nanti tinggal dimasukkan saja. Yang penting ini tidak akan connect secara langsung, tapi digunakan untuk membuat perhitungan yang dapat membantu teman-teman dalam menyesuaikan ya. Jadi ini ada bangunan, ini kendaraan 1 misalkan ya, ini ada kendaraan 2. Oke, di sini tinggal ketik bangunan, pilih penyusutan bangunan. Jadi biaya itu di debit ya. Ini kendaraan. Lawannya adalah akumulasi ya. Jadi akumulasi penyusutan itu di kredit. Setelah ini teman-teman sudah masukkan semua datanya. Tinggal data-data lain yang teman-teman perlukan itu mungkin berbeda case-nya di masing-masing ininya teman-teman ya, tempatnya. Jadi secara konsep dasar seperti ini penyusunannya. Nanti teman-teman sisa cek laba ruginya. Ini sudah masuk, jadi
ini kita rugi ya karena sudah masuk penyusutan. Kemudian pendapatannya cuma 6.200.000. Ini tidak apa-apa teman-teman, ini hanya contoh saja karena memang untuk depresiasinya lumayan besar ya. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut teman-teman ya, bisa masukkan di kolom komentar, atau ingin request untuk membuat template baru lagi, silahkan, karena habis ini akan ada template baru yang akan kita buat untuk proses belajar kita, untuk membantu teman-teman dalam merapikan data ya, data di bisnisnya. Oke, bagian khusus ingin penyusunan laporan keuangan menggunakan Exact VS 03.1 ini, silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi video, kemudian nanti bisa konsultasi sebelum melakukan pembelian filenya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight baru bagi teman-teman. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.